Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Masa TV, selamat datang kembali bersama kami dalam acara podcast edisi bulan Ramadan atau biasa kita sebut juga Ramadan Bersua season kedua episode pertama bersama saya Regina alias Syarani. Bagaimana nih kabar Sobat Masa TV di rumah? Semoga selalu baik dan semangat ya menjalani puasanya. Nah, sesuai dengan tema yang udah saya sebutin tadi, kita akan membahas seputar bulan Ramadan nih. Ramadan yang pastinya dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan yang menarik. Tapi kegiatan-kegiatan tersebut jangan hanya menarik, tapi juga harus diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, maka dari itu, di sini saya udah bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi cerita-cerita menarik nih mengenai bulan Ramadan ini. Kira-kira tahu nggak nih narasumber kita siapa? Langsung aja ya kita sambut, ini dia Kak Raihan Anugrah selaku Ketua Umum Rumah Bibit Tahfiz Al-Ulum Man 1 Model Lubuk Linggau. Assalamualaikum Kak Raihan, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih puasanya, masih semangat banget kan Kak? Semangat dong. Nah, Sobat Masa TV di rumah juga harus semangat dong untuk menjalani puasanya. Nah, Sobat Masa TV, ini bukan pertama kalinya nih kita bertemu dengan Kak Raihan di podcast ini. Karena sebelumnya kita udah bertemu dalam podcast edisi di Eagle Leader of Mansa season kedua. Karena topik kali ini akan sedikit berbeda, pertama-tama boleh dong Kak Raihan ceritain apa aja sih kegiatan-kegiatan yang Kak Raihan laksanakan di bulan puasa ini Kak? Oke, kalau menurut kakak pribadi ya, ada banyak kegiatan yang kakak lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar spesifik kakak giati dan kakak lakukan. Dan diantaranya itu adalah tadarus Al-Quran, lalu mengulang kembali hafalan, lalu yang biasanya banyak menggunakan waktu yang sia-sia, kakak banyak memanfaatkannya dengan baik. Lalu kakak ya di bulan Ramadan ini yang tadinya banyak tidur jadi kurang tidur gitu kira-kira. Wah, terus ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang Kak Raihan laksanakan hanya di hari-hari tertentu nih selama bulan suci Ramadan? Kakak ada tentunya. Nah, dan diantaranya itu ada kakak punya temen dalam satu majelis. Nah, di dalam satu majelis itu kakak punya perkumpulan yang mana dalam satu malam itu menghabiskan lebih dari 5 juz Al-Quran. Nah, akan tetapi bedanya adalah dalam majelis itu hanya diisi oleh diantaranya oleh orang-orang tua yang sudah punya anak semua. Dan kakak menjadi bagian dari hal itu, dan kegiatan itu dilakukan setahun sekali selama bulan Ramadan. Dan kakak menjadi seorang yang bangga diri karena bisa menjadi bagian dari mereka. Wah, luar biasa banget ya kegiatan-kegiatan yang udah Kak Raihan laksanakan selama bulan suci Ramadan nih. Kak Raihan sendiri kan adalah ketua umum nih dari Rumah Bibit Tahfiz Al-Ulum. Ngomongin soal Rumah Bibit Tahfiz Al-Ulum, pastinya mungkin ada banyak ya kegiatan-kegiatan khusus yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Boleh dong Kak diceritain sama Sobat Masa TV, apa aja kegiatan yang udah dilaksanakan atau akan dilaksanakan selama bulan suci Ramadan ini? Atau boleh juga nih kegiatan yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Oke, dimulai dari kegiatan yang menyambut bulan Ramadan dulu ya. Nah, kemarin itu ada kegiatan, lebih tepatnya itu adalah sebuah undangan dari sebuah organisasi untuk organisasi Islam yang ada di Man 1 ini. Dan diantaranya itu adalah Bibir Tahfiz, Rohis, dan juga bahasa Arab ya. Nah, di mana itu kegiatan itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara resmi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan setelah itu ada memasuki bulan Ramadan, di Man 1 itu ada program lama dari Bibir Tahfiz Al-Ulum yang mana mewajibkan untuk seluruh guru yang mengajar untuk menghimbau kepada siswa-siswinya di jam pertama itu melakukan tadarus Al-Quran selama 30 menit. Dan untuk program lanjutan mungkin ada, tapi kakak tidak akan mempublikasinya di sini. Wah, luar biasa banget ya kegiatan-kegiatan yang udah Kak Raihan jelaskan tadi. Itu ada tadarus selama 30 menit sebelum dimulai jam pelajaran ya. Itu dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi Mansadel setiap hari di bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan itu pastinya tuh identik banget ya Kak dengan puasa. Terus apa aja sih kegiatan yang Kakak anjurkan dan tidak dianjurkan selama melaksanakan puasa ini Kak? Oke, dimulai dari kegiatan yang tidak dianjurkan dulu ya. Nah, selama bulan Ramadan itu tentu pastinya akan banyak sekali godaan yang datang. Nah, kakak sangat tidak menganjurkan untuk kita semua untuk
membuang waktu secara sia-sia. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu kita tidur saja mendapatkan pahala. Nah, lalu selanjutnya kegiatan yang kakak anjurkan adalah diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran, karena setiap huruf dalam Al-Quran itu bernilai ibadah, dan memperbanyak kembali teman-teman yang baik, lalu bersedekah, karena sedekah di Ramadan itu merupakan sama saja dengan istilahnya tuh umroh ya. Wah, luar biasa banget ya Sobat Masa TV. Di rumah itu bisa diterapin ya hal-hal yang udah Kak Raihan sebutin tadi. Kalau begitu apa sih hal yang nggak kakak anjurkan ya selama bulan suci Ramadan? Oke, kegiatan yang kakak anjurkan selama bulan suci Ramadan itu diantaranya adalah yang tadi ya, untuk tidak membuang waktu secara sia-sia, lalu untuk tidak ikut kepada pergaulan yang buruk, karena kita tahu Ramadan ini merupakan suatu hal yang banyak orang-orang mempengaruhi kita kan, baik itu pengaruh dalam hal baik ataupun hal buruk. Nah, kebanyakan itu adalah hal buruk, yang mana hal buruk itulah yang akan membuat kita menjadikan Ramadan ini menjadi sia-sia nantinya. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya Kak, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang anak muda zaman sekarang itu laksanakan ya selama bulan Ramadan. Contohnya tuh kayak berbuka bersama, hingga berbuka belum pada waktunya, atau istilah gaulnya zaman sekarang itu mokel ya Kak. Terus gimana sih tanggapan Kak Raihan mengenai hal-hal tersebut nih? Oke, dimulai dari buka bersama dulu ya. Buka bersama itu merupakan suatu hal yang baik, yang mana dalam buka bersama itu dapat melatih kita untuk meningkatkan komunitas kita, meningkatkan kinerja kita, dan meningkatkan kebersamaan kita antara teman-teman mungkin. Nah, namun ada juga buka bersama yang dilakukan tidak pada waktunya, yang istilahnya tadi mokel ya. Nah, itu merupakan menurut kakak itu suatu hal yang bisa dibilang nggak pantas ya. Sangat tidak baik Sangat ya. tidak pantas. Soalnya kenapa? Di zaman sekarang ini kita sudah era digital ya, yang mana setiap hal itu masuk dengan bebasnya, yang mana setiap perintah larangan itu sudah ada dan ditegaskan secara jelas. Dan kalau kita sudah tahu itu merupakan suatu hal yang dilarang, mengapa masih kita lakukan? Dan lagi-lagi mereka merupakan orang yang sia-sia. Wah, kalau begitu ada nggak sih tips dari Kak Raihan untuk menghindari hal-hal buruk tersebut, seperti berbuka sebelum waktunya itu Kak? Oke, kalau tips dari kakak itu ada satu dan hanya satu, itu adalah memperbanyak relasi, memperbanyak teman yang baik, karena seorang teman itu mampu mempengaruhi kita untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Dan sebaliknya, jika lingkungan pertemanan kita merupakan lingkungan pertemanan yang buruk, maka ia bisa membawa kita untuk hal yang buruk juga. Wah, berarti pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh banget ya Kak buat kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan ini. Nah, selain tips untuk menghindari hal-hal buruk nih, boleh juga dong nih kasih tips untuk Sobat Masa TV buat lebih produktif atau tetap produktif nih melaksanakan kegiatan-kegiatan seharinya. Karena tuh banyak banget ya zaman sekarang tuh, mulai dari anak muda, orang dewasa yang ngerasa males, yang ngerasa haus, letih gitu. Jadi menjadikan itu hal alasan buat mereka nggak melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari gitu Kak. Oke, kalau tips dari kakak ini ya, diantaranya itu ada merencanakan sesuatu dengan terencana dan terstruktur. Nah, yang mana setiap hal yang kita lakukan itu harus terencana, yang mana kita membuat jadwal, kita membuat urutan, yang mana oh jam segini kita harus ini, oh jam segini kita harus melakukan hal ini, yang mana itu nantinya yang mendorong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Nah, lalu selanjutnya itu adalah memperbanyak teman yang baik tadi. Dan karena kakak punya lingkungan pertemanan, yang mana pertemanan itu setiap pulang sekolah itu selalu berdiam diri di masjid. Nah, akan tetapi berdiam dirinya itu tidak hanya berdiam diri saja, yang mana kami berlomba-lomba dalam kebaikan di dalamnya, yang mana istilahnya itu fastabiqul khairat ya. Nah, dalam suatu komunitas itu kami melakukan banyak hal, diantaranya itu adalah memurojaah kembali hafalan. Dan terkadang itu ada hafalan yang banyak, dan misalnya kayak, oh hafalan kamu berapa?
Misal ada yang 3 juz, wah baru 2,5 nih, aku harus lebih dari kamu. Jadi termotivasi gitu Iya, ya Kak. jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau begitu Kak Raihan selama bulan puasa itu ada nggak sih Kak kendala? Mungkin kayak mulai dari kendala buat lebih produktif atau kendala menahan lapar, itu ada nggak sih kendala yang Kak Raihan rasakan itu? Ada, tapi yang paling berpengaruh untuk kakak itu adalah kakak masih belum bisa untuk mengatur semuanya. Yang mana seluruh kegiatan itu terkadang datang tidak semestinya, yang mana datang tidak pada waktunya, yang mana kita punya rencana kita hari ini mau ngapain gitu, dan tiba-tiba harus terpotong oleh rencana lain, dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Dan saran kakak untuk semuanya, kita harus selalu siap akan datangnya hal itu. Nah, kalau gitu boleh dong Kak dikasih pesan ya buat Sobat Masa TV di rumah buat lebih semangat ngejalani puasanya, atau kasih aja pesan yang pengen Kak Raihan kasih nih. Oke, pesan untuk Sobat Masa TV di rumah, tetap semangat puasanya dan jangan sia-siakan waktu Ramadan ini, karena waktu Ramadan ini merupakan waktu terbaik untuk melakukan hal yang baik. Dan sudah semestinya kita sebagai seorang muslimin untuk selalu melakukan hal baik tersebut. Tetap ada di jalan Allah, jangan keluar dari jalannya, dan perbanyak teman-teman yang baik, perbanyak komunitas yang baik, dan tidak lupa jangan tinggalkan Allah yang maha baik. Masya Allah, Sobat Masa TV di rumah, kita udah selesai bincang-bincang nih sama Kak Raihan. Banyak banget hal yang bisa kita ambil dari Kak Raihan nih. Mulai dari aktivitas sehari-hari Kak Raihan yang mungkin bisa kita terapin sehari-hari. Terus mulai dari fakta yang tadi program dari Rumah Tafiz buat tadarusan 30 menit sebelum mulai belajar, itu saya sendiri baru tahu loh Kak, itu ternyata program bawaan dari Bibi Rumah Tafiz Al Ulum. Nah, gimana nih sesi bincang-bincang bersama Kak Raihan? Seru banget kan? Menambah banyak sekali wawasan kita. Tapi sayang banget sesi podcast kita bersama Kak Raihan udah selesai nih. Tapi Sobat Masa TV di rumah jangan sedih, karena masih ada 2 lagi narasumber kita yang pastinya nggak kalah keren. Jadi pantengin ya episode-episode selanjutnya. Terima kasih buat Kak Raihan. Saya Regina Syarani selaku podcaster pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.